Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian saya hormati, kita kembali bertemu secara daring ya. Setelah mungkin kemarin beberapa rekan-rekan sekalian yang sudah berkenan hadir ke kampus di Sultan Adam sini, di Banjarmasin di Sultan Adam, untuk kemudian praktikum secara langsung ataupun mencoba mempraktekkan apa yang sudah dipelajari secara daring seperti ini selama kurang lebih 11 pertemuan sebelumnya ya, kurangi UTS berarti 10 pertemuan sebelumnya. Hari ini pertemuan ke-12 kita bukan tidak terasa ya, saya kira terasa sekali sudah pertemuan ke-12 ini kita banyak membahas terkait dengan mikrokontroler ini, dan mungkin beberapa ataupun ada di antara rekan sekalian yang sudah tergabung ke tim robotika, maka disitulah nanti proses untuk praktikum secara realnya ya, atau secara nyatanya apa yang sudah diajarkan di kuliah seperti ini. Nanti di kuliah berikutnya akan masuk ke pemrograman robotika, dan di situ akan lebih detail lagi dipelajari bagaimana sebuah robot itu kemudian bisa diprogram, dijalankan, diperintah, ataupun nanti diinginkan melakukan hal-hal yang tertentu ya. Jadi kalau misalkan dia sebagai pemadam api, ataupun misalkan nanti sebagai untuk robot sebagai penyelamat misalkan, itu boleh nanti bisa diprogram sampai ke sana. Baik, mungkin saya langsung saja ya, rekan-rekan sekalian sudah hadir pada hari ini. Ada cukup banyak ini yang kemarin ke kampus itu. Riko apa Riki? Riko, Pak. Riko ya. Riki kenapa nggak ikut kemarin? Lagi ada kesibukan, Pak, jadi nggak bisa join. Ya, saya belum bisa membedakan yang mana Riko yang mana Riki. Tapi kemarin pada saat saya ini, saya Riko Pak, Riko apa ya, Riko ya katanya ya, yang Bapak tegur laptopnya mirip ya, laptopnya mirip dengan laptop saya soalnya warnanya, makanya saya ini kayak si laptop saya, ternyata itu si Riko ya ternyata. Tapi saya pada saat nanti ketemu bisa jadi lupa lagi yang mana orangnya, karena baru pertama kali ketemu kemarin ya, kecuali si Juanda nih, karena dia punya ciri khas, dan saya ingat seperti mahasiswa sebelumnya tuh namanya Dodit itu. Jadi karena ingat Dodit saya saya ingat Juanda jadinya. Baik, mungkin kalau secara daring seperti ini muka saya seperti inilah gitu ya. Beda lagi dengan secara luring kemarin. Ya, bisa jadi lebih baik daring seperti ini mukanya daripada luring kemarin ya Juanda ya. Tapi kalau Juanda kan selalu bercahaya luring apa daring gini. Baik, kita lanjut dulu nih. Si presensi sudah saya buka tadi barusan. Mungkin kalau ada yang mau mengisi isian presensi dulu. Kemudian kita masuk ke materi yang ke-12 hari ini. Kita sudah masuk ke dot metric display. Kalau di pertemuan yang lalu ya kita masuk ke analog input, maka hari ini kita masih kembali lagi ke pemberian output, atau menyeting si mikrokontrolernya sebagai pemberi output atau pemberi keluaran ke perangkat di selain yang ada di mikrokontrolernya ya. Nah, kita masuk ke dot metric display karena ini kayaknya menjelang akhir-akhir semester ya. Karena sudah pertemuan ke-12, berarti kurang efektifnya mungkin 3 pertemuan lagi setelah ini ya. Kemudian pertemuan ke-16-nya itu kan adalah nanti ujian akhir semesternya. Makanya saya ingatkan saja nanti bahwa materi yang di akhir semester di akhir setelah UTS ya, itu yang dari pertemuan ke berapa kemarin? 8 apa 9 ya, 9 mungkin kemarin itu sampai pertemuan ke-15 itulah nanti materi yang akan kita jadikan bahan untuk ujian akhir semester. Jadi tolong pelajari dari kesekian materi yang sudah disampaikan. Nah, dot metric display ini adalah salah satu perangkat yang di luar sana itu banyak digunakan. Kemudian nanti kita juga perlu mempelajarinya untuk biar tidak ketinggalan. Orang sana sudah kok hilang.
orang di luar sana sudah program yang lebih kompleks. Jadi ada dot matrix display yang bisa menampilkan sampai gambar orang bergerak gitu ya, seperti halnya mungkin dipajang di beberapa kantor pemerintahan ataupun kantor-kantor swasta lainnya ya, yang kemudian dia bisa mengiklankan. Atau kalau dulu di Banjarmasin itu sebenarnya sudah ada juga iklan dot matrix ini yang dipasang di depan Mitra Plaza dulu. Tapi entah kenapa kemudian dulu di situ ada jembatan penyeberangannya yang menyeberangkan antara Mitra Plaza kemudian ke pasar di seberangnya itu ya. Tapi habis itu jembatan penyeberangannya itu entah kenapa dicopot, jadi sekarang tidak ada lagi jembatan penyeberangan. Nah, di jembatan penyeberangannya itu terkait dengan si dot matrix display ini, dulu ada di situ dot matrix display yang orang kalau misalkan lewat situ mesti akan melihat iklan yang ditampilkan di sana. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Seingat saya sudah nggak ada lagi. Jembatannya sudah tidak ada, kemudian si itunya juga tidak ada, sudah tidak ada. Mohon maaf agak belibet nih ngomongnya ini. Karena tadi saya sambil mengurusi tim robotikanya juga. Mungkin ada yang tergabung di situ. Dan kalaupun belum, saya mungkin atas nama pendamping sementara tim robotikanya. Karena dulu SK-nya belum keluar, walaupun dulu juga sampai 2014 itu dari 2007, SK-nya itu tidak keluar-keluar sebagai pembimbing. Jadi ya sudahlah. Kita lanjutkan saja membimbing tim robotikanya walaupun tanpa SK seperti itu. Baik, jadi silahkan nanti datang ke kampus Sultan Adam. Di kampus Banjarbaru saya tidak ingat persis ada di ruangan mana kemarin, 204 atau berapa itu ya, base camp-nya tim robotika. Tapi tampaknya mereka masih bekerja secara di base camp-nya kawan-kawan. Maksudnya tidak di kampus ya, karena kampusnya juga masih sepi itu. Kemarin saya ke Banjarbaru mengajak kawan-kawan yang tim dari Banjarmasin untuk bertemu dengan kawan-kawan tim di Banjarbaru. Saling koordinasi, kemudian kemarin juga membawa kerangka ya, saya sebutnya kerangka robot yang ada di Banjarbaru. Ternyata tidak ada isinya sama sekali. Jadi memang harus dimulai dari nol lagi. Nah, kita lanjut lagi ke sini ya. Kenapa saya berbicara atau menyampaikan terkait dengan robotika? Karena microcontroller ini terkait erat dengan robotika dan nanti juga mata kuliah pemrograman robotika di semester depan gitu. Tapi kalau misalkan ada yang sudah bergabung di tim robotika sekarang, maka nanti di pembelajaran atau mata kuliah pemrograman robotika itu tinggal teorinya aja, karena praktiknya langsung di situ. Baik, silahkan. Ada yang mau disampaikan? Oh iya Kak. Mohon maaf saya mute dulu ya, karena mungkin ada yang lupa mematikan ataupun ada yang berada pada posisi lagi di keramaian ya. Baik, kita lanjut lagi. Dan ini tadi sudah saya rekam ya. Oke, sudah. Nah, kita sudah masuk ke materi-materi dasar mikrokontroler dan lain-lain ya. Saya lewati aja ini. Sampai di pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan bagaimana sebuah mikrokontroler itu menerima masukan dari potensiometer yang itu merupakan perangkat ataupun komponen elektronika komponen elektronika analog ya, yang kemudian kita bisa berikan ke mikrokontroler dan kita bisa baca hasilnya. Kemudian kita sudah bisa lihat kemarin di LCD, walaupun pada saat nanti kemarin praktikum di hari Kamis yang lalu ya, itu kita belum sempat menyalakan LCD-nya. Jadi LCD-nya maksudnya belum sempat memprogram. Nyala, dia sudah nyala, backlit-nya nyala. Bentar. Tapi tulisannya belum ada. Kemudian kita sudah juga kombinasikan kemarin analog inputnya itu kemudian dengan Blink, program Blink ya. Program Blink itu bawaan dari si Arduino-nya biasanya. Hampir semua program Arduino dari awal sampai sekarang itu masih menyertakan program Blink itu sebagai dasar program yang kalau kita menguji coba di awal-awal ya, kita menancapkan ataupun menginstalasi Arduino board ke laptop, kemudian kita bisa mengujinya dulu di awal setelah menyeting potnya pot berapa, kemudian nanti mikrokontroler yang mana, jenis
papan mikrokontrolnya yang mana, Arduino Uno kah, Arduino Mega ataupun di Semila di Milanop, itu kemudian kita bisa membuka contoh program Blink-nya itu, kemudian baru kita upload. Nah, setelah itu kita akan lihat hasilnya di Arduino board-nya. Kalau berhasil artinya koneksi antara laptop kita ke situ sudah berjalan dengan baik. Nah, itu. Jadi prosedurnya saya biasanya sarankan seperti itu ya. Jadi kita coba upload program yang sederhana. Jangan sampai nanti sudah membuat program panjang lebar, ternyata belum dicoba koneksinya sudah jalan apa belum gitu antara laptop dengan si microcontrollernya ya. Nah, kemarin kita sudah koneksikan dan kombinasikan dengan LCD ke potensiometer melalui port analognya, kemudian juga ke buzzer ya kemarin. Dia kedap-kedipnya itu bisa kita dengarkan pula dengan buzzer tadi, selain dengan tampilan LED kecil itu ya, yang terpasang di papan si Arduino-nya. Dan kemarin juga pada saat praktikum sudah juga dicoba tampilkan di LED yang lain ya, atau LED yang lain yang 8 itu, kemudian dari port 13 atau port berapa kemarin itu dipindahkan ke sana untuk kemudian bisa melihat hasilnya di papan master micro Arduino. Jadi tidak hanya yang terlihat di Arduino Uno-nya. Nah, apa itu dot metric display? Sebenarnya dia adalah kumpulan LED yang disusun sedemikian rupa sehingga yang kita lihat berupa titik-titik yang normalnya ya, satu display dot metric itu berjumlah sekitar ini 7 kali 5 ya, 7 baris dan 5 kolom. Kita sebutnya seperti itu ya biasanya. Tapi kalau nanti mau dibalik kolomnya 5 barisnya kolomnya 7 barisnya 5 juga bisa. Tergantung kita ya. Cuman normalnya yang kita biasanya atau orang biasanya program itu di pasaran ada ya yang dijual. Maka posisinya adalah barisnya 5, barisnya 7, barisnya 7, kolomnya 5. Nanti kalau misalkan kita mau membentuk sebuah dot metric display yang kompleks itu ya, satu baris itu isinya ada 10 misalkan, 10 display ini tinggal digabung saja. Dijajar, maksud saya dijajar, kemudian nanti baru kaki-kakinya itu ada yang kemudian kita bisa gabungkan, ada yang kita bisa pisahkan. Tapi kalau tidak salah ini dipisah ya, satu display dot metric yang dengan yang lainnya itu, karena nanti dia diprogram satu-satu. Kecuali nanti proses scanningnya bisa jadi digabung, tapi nanti pada saat proses scanning display mana yang nyala itu nanti ada proses selectionnya lagi ya. Kalau seperti kemarin ya di display 7 segment itu kan sama. Sebenarnya digabung semua kakinya itu untuk menyalakan masing-masing LED-nya itu, tapi kemudian kita bisa pilih yang mana yang aktif gitu. Bisa jadi nanti barisnya itu digabung jadi satu, tapi kolomnya yang tidak bisa digabung. Jadi kalau misalkan di situ nanti ada 5 kolom, maka kalau misalkan ada 2 display yang dijajar, ada 10 kolom jadinya. Dan itu tidak bisa digabung ya. Nah, itu cari contoh nanti. Kita akan lihat contohnya bagaimana bisa menyalakan salah satu titik, beberapa titik, atau satu baris seperti itu ya. Nah, di pertemuan ini kita lihat yang kita gunakan adalah dot metric yang tadi jenisnya 7 kali 5 ya, 7 baris, 5 kolom, dan ini secara teori dia terbagi lagi nanti menjadi 2. Ada yang display dot metric yang disebut sebagai common cathode, ada nanti display dot metric yang disebut sebagai common anoda dan common cathode gitu jadinya 2 ya. Nah, jadi kenapa disebut sebagai ada anoda ada katodanya? Karena di display dot metric itu sebenarnya ada LED. LED itu berasal dari diode ya. Jadi LED itu singkatan dari light emitting diode atau dioda yang memancarkan cahaya gitu. Nah, kalau diode biasa itu biasanya digunakan untuk kemudian menyearahkan arus listrik yang mana ya, arus listrik AC, alternating current gitu, yang AC. Jadi kalau misalkan kita punya listrik 220 gitu ya, kemudian nanti bisa kita punya laptop, maka kita biasanya menggunakan adaptor, yang adaptor itu kemudian mengonversi dari tegangan 220 yang AC itu ke tegangan DC
berentah misalkan 15 volt, 18 volt, atau sekian volt, atau 19 volt. Nah, di dalamnya itu sebenarnya ada nanti diode yang disusun sedemikian rupa sehingga dia bisa nanti mengonversi gitu ya dari sinyal AC yang berupa sinyal sinus itu kemudian menjadi sinyal DC yang berupa ya sinyal lurus ya itu ya. Sinyal DC itu direct current. Direct itu yang ya sinyalnya lurus, arusnya lurus, arus lurus. Nah, jadi di dalamnya itu tadi di dalam dot matrix display-nya ada diode. Jadi diodenya, tapi diode yang bisa memancarkan cahaya dan masing-masingnya itu punya kaki namanya anoda dan katoda. Nah, kalau secara elektronik kurang lebih seperti ini ya kita lihat. Nah, ini adalah tampilan dari display dot matrix 7x5 yang kalau secara elektronik tersusun dari LED-LED atau LED-LED yang digabung jadi satu gitu ya, digabung atau di packing jadi satu. Dan ada yang disebut sebagai kolomnya katoda, kemudian barisnya anoda. Ada juga yang disusun sebagai kolomnya anoda, kemudian barisnya katoda. Nanti kita lihat jenis yang kita gunakan di papan Master Micro Arduino kita ini yang mana. Jadi ini ada dua itu. Jadi kalau nanti kita lihat display dot matrix itu ada berapa jenisnya, ada dua. Kemudian yang cara kerjanya seperti apa nanti kita lihat. Intinya di sini kalau sudah belajar fisika dulu ya, saya pakai seperti itu. Ini ada dua kaki ya di masing-masing titik anoda anoda diode ini. Ini adalah kaki anodanya. Kemudian yang ada garis ini adalah katodanya. Jadi itu tandanya. Jadi ada segitiga, di ujung segitiganya ditambahkan garis nih. Entah nanti kalau dibalik atau dirotek itu jadinya garis vertikal ya. Kalau sekarang posisinya horizontal. Nah, tandanya dia adalah LED itu ada panah-panah dua nih. Nah, itu menandakan diode ini adalah diode emisi cahaya, light emitting diode. Soalnya kurang jelas sih. Sekarang gimana? Apakah masih bisa didengar si Juanda? Bagus Pak, sudah bagus. Bagus Pak. Bunyi. Mungkin tadi ada gangguan bunyi di mixernya ini. Jadi ini maka mixer digital. Di depan saya mikrofon. Tidak terlihat ya kalau. Baik, mohon maaf ya kalau tadi audionya. Saya ulangi lagi. Jadi ini adalah lambang dari light emitting diode. Yang ada gambar diodenya, ini sebenarnya gambar diode, tapi nggak ada gambar panah ke luar. Nah, nanti kalau di luar sana memang tidak secara khusus ya dipelajari di mata kuliah kita, tapi paling tidak kita tahu dan pernah tahu gitu, bahwa ada lambang elektronik, komponen elektronika yang namanya diode, dan kalau misalkan di lambangnya itu ada panah keluarnya dua, gitu, maka dia disebut sebagai LED, light emitting diode, atau diode yang memancarkan cahaya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jenisnya ada dua. Nanti yang kita lihat, yang kita akan lihat yang mana yang digunakan di papan Master Micro Arduino kita itu. Saya lanjut lagi. Nah, ini yang ada di papan kita kemarin yang praktikum ya, itu mungkin sudah kelihatan, tapi belum sempat dinyalakan karena memang materinya belum sampai ke situ. Jadi dia ada di konektor, mungkin konektor 1. Yang 10, mohon maaf, konektor 10 dan konektor berapa lagi saya tidak bisa lihat ini, nanti kita lihat ya pada saat kita menelusuri kakinya itu terbungkup di mana saja. Jadi intinya dia menyertakan atau memberikan dua macam koneksi ya potnya itu. Jadi koneksi pot untuk kolomnya dan koneksi pot untuk barisnya. Jadi disebut sebagai di situ B1 sampai B7 untuk barisnya, kemudian K1 sampai K5 itu sebagai kolom pin untuk koneksi ke kolom dari dot matrix display-nya. Nah, nanti di semua itu, jadi kalau misalkan ada 7 tambah 5, berarti ada 12 pin nanti akan kita gunakan untuk bisa memprogram satu display dot matrix ini. Kan kalau misalkan kita memprogram banyak ini ya, banyak display dot matrix. Baik, ini mungkin si Fauzi lagi kuliah ataupun lagi ada pertemuan itu. Saya mute dulu Fauzi ya. Kita lanjut lagi. Nah,
Di tempat kita ini yang di master micro Arduino ini ternyata yang terpasang adalah kolomnya ini termasuk yang kolomnya termasuk anode, kemudian row-nya adalah termasuk katode. Sebentar, kembali. Eh, kolomnya katode, kemudian row-nya atau barisnya anode. Jadi nanti untuk menyalakannya, kita perlu memberikan data satu ataupun high itu ya di barisnya, kemudian data low ataupun nol di kolomnya. Jadi untuk menyalakan satu baris, nanti akan kita lihat ya. Silakan ya, yang baru masuk, tidak apa-apa. Yang ada di sini yang terpasang ya itu adalah yang sisi AR ya, atau katode kolomnya bahasa Indonesia aja ya atau bahasa ini aja. Kolomnya katode, kemudian barisnya anode. Nah itu aja deh. Itu lebih mudah dipahami daripada bahasa Inggris. Libet saya ini bahasa Inggris. Kita lanjut dulu ya. Nah, jadi sumbernya dari mana itu sudah saya tes. Jadi kalau di keterangan modulnya itu tidak terlihat ini common barisnya katode ataupun barisnya anode itu tidak terlihat. Sudah saya cek dan sudah saya tes dan saya sudah coba pastikan bahwa benar untuk barisnya itu adalah anode dan kolomnya katode. Atau barisnya nanti kita beri tegangan positif ataupun high gitu ya, itu satu logikanya. Kemudian yang kolomnya kita beri logika nol ataupun ground ya low tadi ya. Nah, sebenarnya kita program ini sama aja dengan LED biasa ya. Cuman kita perlu perhatikan nih, kita ingin nyalakannya itu di baris dan kolom mana. Kalau misalkan kita ingin nyalakan di baris 1 kolom 1, maka baris 1 dan kolom 1 itu perlu diberi data sesuai tadi ya. Baris satunya diberi anode 1 ya, atau high di ininya di programnya di Arduino-nya 1 atau high, kemudian di kolom 1 itu kita beri low atau 0 sekian. Jadi maaf nanti kalau ada yang salah ya. Nanti kita bisa lihat programnya untuk memastikan bahwa itu caranya adalah dengan memberi tegangan positif ataupun high ataupun 1 di barisnya, kemudian low ataupun 0 di kolom. Ini juga sudah saya tes tadi ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita nyalakan per baris dulu ya. Jadi karena ini tadi jenisnya adalah si barisnya anode, maka kita akan nyalakan satu barisnya itu kita beri 1, kemudian satu kolom, semua kolomnya juga kita beri ketegangan 0. Kemudian nanti nyalanya satu baris. Kita lihat dulu ya. Ini koneksinya dulu ya. Jadi sebelum kita memprogram, kita perlu cari tahu dulu koneksinya. Bukan cari tahu. Kita perlu memastikan dulu koneksinya seperti apa. Jadi koneksi ini sebenarnya tergantung kita ya, mau di kolom mana saja. Tapi akan lebih baik kita urut saja. Dari pin 2 sampai pin 8, itu adalah nanti kita setting sebagai baris. Jadi baris 1 itu di pin 2, dan seterusnya sampai B7 di baris ke pin 8 itu baris ke-7, balik ya. Jadi B7 itu artinya baris ke-7 di pin 8. Nah, kemudian untuk kolomnya sendiri itu di kolom 1 di pin 9 terusannya ya. Kemudian kolom 5 itu di baris di pin 13. Agak ribet ya, antara baris dengan kolom dengan pin beda-beda. Jadi si tabel ini biasanya diminta juga oleh pembimbing yang mungkin paham ya terkait dengan kalau misalkan mahasiswanya membahas terkait dengan elektronika atau mikrokontroler, maka koneksi pin ini perlu diperhatikan dari awal. Jadi jangan sampai nanti bisa memprogram kemudian disuruh buat tabel ini bingung. Itu akan mencurigakan si pembimbing ataupun penguji ya. Jadi kalau misalkan nanti membuat alat, prototipe atau perwarupa, maka di alatnya itu kita perlu memberikan spesifikasinya seperti ini dulu. Koneksinya dan antara mikrokontroler ke perangkat luar ya, dalam hal ini display bit metricnya seperti apa. Nah kalau ini sudah beres, maka nanti untuk memprogramnya juga akan lebih mudah. Asal jangan nanti tidak konsisten. B1-nya nanti di 2, nanti di pin 3-nya masuk ke kolom 1 misalkan, itu jangan sampai seperti itu ya.
Jadi kalau bisa sih diurus saja untuk kemudian kita memudahkan kita dalam nanti memprogramnya ya. Diurus saja. Nah, kalau misalkan kita nanti perlu display bit metric yang lebih dari satu, maka kita perlu juga nanti microcontroller yang memungkinkan tidak hanya mengakomodasi satu display bit metric saja. Misalkan kita gunakan Arduino Mega ya, yang pinnya banyak nanti. Karena Arduino Uno ini terbatas pinnya hanya untuk digital pinnya hanya 14. Jadi dari 0 sampai 30 ya 14 pin, sedangkan kita akan menggunakan 12 pin. Nah, yang jadi masalah nanti kan pin 0 dan pin 1 itu tidak kita gunakan karena itu akan digunakan oleh komputer atau laptop microcontroller sebagai jalur komunikasi dan juga untuk memprogram. Jadi sekali lagi seperti kemarin kita tidak gunakan pin 0 dan pin 1. Kalau hanya display ataupun LED itu tidak masalah ya. Tapi kalau nanti sudah terhubung ke motor, ke driver motor, maka pin 0 dan pin 1 itu akan sangat berpengaruh pada saat nanti kita program dan kita juga paralel gunakan untuk terhubung ke motor ataupun ke driver motor. Jadi sebaiknya dari sekarang saya ingatkan pin 0 dan pin 1 kita biarkan open saja atau terbuka saja. Karena dia secara internal sudah terhubung ke USB laptop ataupun komputer kita. Sekali lagi kalau nanti perlu yang lebih banyak pinnya, maka gunakanlah microcontroller yang punya juga banyak pin selain Arduino Uno. Jadi kita tadi sekali lagi bisa gunakan Arduino Mega untuk bisa lebih banyak pin yang tersedia ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, untuk kita nanti menyalakan display bit metric ini, maka kita perlu menyetingnya dulu ya. Nah, jadi semua pin yang tadi, baik itu untuk kolom ataupun untuk baris, itu disetting dulu sebagai output. Tadi terhubung ke pin 2 sampai pin 13 ya. Walaupun pin 13 itu sebenarnya secara internal terhubung ke LED yang ada di Arduino Uno-nya, tapi kita bisa gunakan tidak masalah, itu tidak akan mengganggu proses pemrograman ataupun proses upload program dari laptop ke microcontrollernya. Kita masih bisa gunakan pin 13 itu nanti ke display bit metricnya. Ya, jadi semuanya pinnya ini sebagai output ya. Dan halnya seperti sebelumnya kita kan setting analog 0 pin itu untuk input ya, kemarin. Jadi kita sudah settingnya. Kalau ini kita gunakan dia sebagai output dulu. Ini di page setup itu sekali dijalankan sekali lagi. Kemudian kita akan coba dulu ya, sebelum kita menyalakan per baris, kita coba nyalakan dulu semua titik ya. Jadi caranya nanti kita akan memberikan semua barisnya itu dengan data 1 nih, dari baris 1 sampai baris 7. Kemudian di kolom 1 dan sampai kolom 5 itu juga kita berikan data 0. Jadi sekali lagi kalau kita memberi perintah digital write, ini sebenarnya adalah sebuah function ya. Function untuk menulis atau memberikan output digital ke masing-masing pin. Jadi pinnya yang ini ya ingat kemarin. Ini adalah nomor pinnya 2, 3 sampai 13 ya. Kemudian di sebelahnya lagi setelah tanda koma itu adalah datanya. Datanya mau diberikan berupa tulisan low ataupun high boleh. Tapi kalau misalkan mau ringkas diberi 0 dan 1 juga boleh. Jadi si Arduino itu mengakomodasi dua perintah ini, low dan high ataupun 1 dan 0. Silahkan nanti kalau yang lebih suka menulisnya high ataupun low, tidak masalah ya, tulis aja. Tinggal di copy paste saja dan diganti nomor pinnya. Dan kalau bisa, sekali lagi kalau nanti membuat program apapun ya, selain microcontroller juga, itu diberi keterangan seperti ini. Di keterangan di atau komentar ya bahasa pemrograman itu di bahasa C-nya si microcontroller ini itu adalah menggunakan double slash seperti ini. Kalau nanti di bahasa C yang lain seperti MATLAB itu dia menggunakan tanda persen kalau tidak salah. Jadi beda-beda. Jadi ada juga nanti yang menggunakan yang lain ya ininya, misalkan pakai tanda dan itu dan seperti angka 8 bisa jadi seperti itu. Jadi tidak sama semua bahasa C. Kan bahasa C itu macam-macam. Ada C biasa, C++, ada C sharp dan lain-lain. Nah, ini tadi caranya kita buat dalam satu prosedur namanya nyala semua titik dan isinya adalah memberikan data 1 di semua baris dan data 0 di semua kolom. Nah, jadi akan kita lihat nanti kalau di
jalankan seperti apa untuk menyalakan semuanya. Kemudian ya kita juga perlu ini, kalau misalkan kita ingin mematikan, maka tadi caranya adalah kalau di barisnya diberi data 1, sekarang data di barisnya kita beri 0 semua. Jadi tidak perlu memberikan data 1 di kolomnya juga tidak masalah nih. Data kolomnya tetap 0 semuanya, tapi di data barisnya juga kita beri data 0. Maka yang tadi harusnya 1 akan menyala, maka nanti yang 0-nya akan mematikan semua baris. Dan juga semua kolom. Ya. Nah, kita masukkan dalam sebuah prosedur namanya matikan semua titik. Maka nanti kalau kita jalankan prosedur ini, semua titik yang ada di display.metric itu akan mati semua. Ya, kita lanjut lagi. Nah, di void loop-nya adalah kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan kita ingin membuat nyalanya berkedip, maka kita akan coba matikan semua titik dulu, misalkan ya. Karena untuk menghindari misalkan tadi ada gangguan program sebelumnya, maka kita matikan dulu semua titiknya, kita delay selama setengah detik, baru kita nyalakan lagi semua titiknya, baru kita delay lagi nyalanya selama setengah detik. Dan ini akan dijalankan secara terus-menerus di void loop ini. Dua prosedur ini akan dinyalakan terus-menerus dengan jeda ataupun delay di antaranya ada 500 milisecond atau 500 atau setengah detik ya kurang lebih. Nah, ini contohnya. Jadi akan membuat si display.metric ini nyala semua, kemudian mati semua, dan itu seolah-olah berkedap. Kita akan lihat contoh program ini. Ini ada yang kelewat ya, saya cek. Yang menyalakan satu titik itu tidak terlihat sendiri. Nah, ini ya. Nah, ini adalah hasil running dari saya ngomong sendiri displaynya. Nah, ini adalah tampilan dari display.metric yang kita nyalakan semua titiknya, kemudian kita matikan juga semua titiknya, dan itu kita jeda selama kurang lebih tadi setengah detik nyala ataupun tutupnya. Nah, seperti kemarin kan kita sudah ubah-ubah. Ini bisa dikombinasikan juga dengan input analog ya, karena ini kebetulan port analog kan tidak atau belum digunakan sama sekali. Jadi walaupun hampir semua pin digitalnya kita gunakan, pin analognya masih tersedia semuanya dari pin analog A0 sampai pin analog A5 kalau tidak salah. Kalau kemarin kan kita gunakan yang A0, maka nanti bisa dihubungkan juga konektor satu yang menghubungkan potensiometer ini ke pin analog 0 di Arduino Uno. Nah, kemudian nanti bisa dikombinasikan dengan read analog data kemarin atau membaca data analog kemarin dengan kedap-kedip display.metric ini. Tapi sebenarnya itu nanti sama aja dengan yang kemarin ya. Cuma sekarang ini bedanya yang di kedap-kedipkan adalah display.metric. Baik, sampai sini dulu mungkin sambil ada yang ditanyakan. Kalau belum kita lanjut dulu ya. Dan pertanyaan saya ini sebenarnya adalah bagaimana kalau kita ingin menyalakan salah satu titik ya. Kalau ini dot metric display yang kita ilustrasikan sebagai kotak-kotak ini, kemudian kita ingin menyalakan misalkan di yang sekarang berwarna merah itu adalah kita sebut sebagai baris 1 kolom 1 seperti tadi susunan yang ada di ini ya di master micro Arduino modul ini di modul kita itu. Maka posisi display.metric yang titik baris 1 kolom 1 adalah di pojok kiri atas ya, kiri atas. Itu kolom 1 baris 1. Kita mau kalau disebut baris dulu baris 1 kolom 1. Kita harus konsisten aja, nanti kita sebut baris aja dulu ya, baris 1 kolom 1. Kalau misalkan kita ingin membuat baris 1 kolom 1 itu satu titik aja yang hidup ya, ternyata caranya bisa jadi lebih rumit ini dari kita menyalakan semua titik tadi. Caranya dengan kita membuat
Kita buat saja satu prosedur ya, satu prosedur, kemudian namanya nyala titik underscore B1K1. Nama prosedur biasanya normalnya ini dimulai dengan huruf kecil ya. Kemudian kalau udah ada kata berikutnya itu dimulai dengan huruf besar. Nah, seperti ini ya. Kemudian caranya adalah kita akan menghidupkan atau memberi data satu di baris satu ini saya tekankan di sini dulu. Karena yang ingin kita nyalakan adalah baris satu kolom satu. Maka baris yang lain itu kita tidak hiraukan dulu atau kita matikan dulu ya baris yang lain. Baris 2 sampai 7-nya mati. Dan satu lagi yang kita hidupkan adalah kolom satu. Cara menghidupkannya tadi dengan memberi data 0 di sini. Yang kita ingin hidupkan baris 1 kolom 1. Maka baris 1 kita beri data 1 dan baris kolom 1 kita beri data 0. Caranya seperti ini ya. Ini programnya. Jadi ini adalah untuk menyalakan salah satu titik di baris 1 kolom 1. Kita buat satu prosedur, kita nanti jalankan prosedur ini di void loop-nya. Kemudian yang perlu diingat kolom yang lain itu kita beri data 1 semuanya. Ini artinya nanti kolom yang lain mati, kecuali kolom yang pertama. Jadi harus diingat baik-baik. Sekali lagi untuk menyalakan display dot matrix ini karena dia tadi adalah barisnya adalah anode, kemudian kolomnya adalah katode, maka untuk baris satunya kita perlu beri data 1 dan dan kolom satunya kita beri data 0. Baris 1 beri data 1, kolom 1 beri data 0. Selain itu adalah sebaliknya ya. Baris 2 0 semua sampai baris 7, kemudian kolom 2 sampai kolom 5 1 semua. Nah, itu akan mematikan nanti kolom yang lain. Dan juga baris yang lain. Nah, di void loop kita hanya memanggil salah satu prosedur ini nyala titik B1K1. Maka kalau kita jalankan setelah diunggah ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi yang nyala hanya satu titik ini saja, tidak ada titik yang lain yang menyala. Jadi bayangkan kalau nanti kita membentuk sebuah karakter ya, dari titik-titik itu misalkan huruf A, huruf B, dan lain-lain, huruf J misalkan. Di sini nanti saya akan contohkan tulisan sistemik Banjarbaru gitu, yang berjalan. Nanti kita lihat sambil ini, perlahan dulu. Karena untuk memahami menyalakan satu titik ini, saya kira sudah cukup sulit kalau kita tidak langsung praktik. Kalau misalkan langsung praktik, karena mungkin akan lebih mudah dipahami. Kalau membayangkan ini agak sulit. Walaupun demikian, saya berharap dan berdoa mudah-mudahan nanti bisa dipahami setelah ini selesai. Baik, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kalau titik yang lain sebenarnya tidak masalah ya. Kita tinggal mengubah saja kalau tadi baris 1 kolom 1. Kalau tetap di kolom yang sama, maka kita tinggal ganti barisnya aja. Kita tinggal ganti barisnya. Kolomnya tetap sama. Jadi kalau di coding programnya, untuk ini kita tidak mengganggu coding program yang tadi ya. Kita buat saja lagi satu prosedur, di copy paste saja, kemudian kita ganti nama prosedurnya menjadi apa namanya, B2K1, artinya baris kedua kolom 1, nyala titik baris 2 kolom 1. Maka kita akan hidupkan yang di baris 2-nya. Jadi di baris satunya kan hidup tuh, kita ganti sekarang datanya menjadi 0 untuk mematikan baris 1. Baris 2-nya sekarang yang kita berikan data 1. Sisanya baris 3 sampai 7 kita beri data 0 ya. Sedangkan kolom 1 tetap ya. Jadi kolom 1 tetap kita beri data 0 di sini karena dia untuk menghidupkan kolom 1 kita perlu beri data. Kolom yang lain kita beri data 1 untuk dia mati. Itu bedanya. Dan sekarang kalau kita panggil di void loop-nya kurang lebih seperti ini, nyala titik B2K1 artinya nyala titik di baris kedua kolom 1. Kemudian kita akan jalankan dan tampilan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini ternyata tidak ada videonya, saya lupa kalau video, tapi ada fotonya. Saya masukkan sini, fotonya ini adalah kalau kita menyalakan salah satu titik di baris kedua kolom 1. Sampai situ dulu, mungkin kalau ada yang ditanyakan, silakan Yuanda dan kawan-kawan yang lain. Tasya, mana Tasya? Hadir, Pak. Mana nih? Baik. Hadir.
Nggak bisa on cam, Pak. Nggak apa-apa. Laptopnya lagi gangguan. Baik. Nanti ketemu online, offline saja ya lagi seperti kemarin. Baik, kita lanjut lagi. Kawan-kawan yang lain juga yang belum sempat ke kampus ya, katanya sudah 2 tahun tidak sempat ke kampus, tidak pernah ke kampus. Entah rindu ke kampusnya ataupun mungkin sudah bingung ini kampusnya ada di mana, kemudian ruangannya yang kemarin atau dulu sempat kuliah itu ada di mana. Kalau yang semester 4 ini betul-betul belum pernah sama sekali ke kampus ya, betul. Ya belum pernah kuliah sama sekali di kampus ya. Ya Juanda ya. Pernah tidak semester awal itu? Atau dari awal sudah online? Uji? Inggih, Pak, dari awal kita sudah online, belum pernah merasakan offline, Pak. Baik, dulu kemarin ya kita praktikum offline ya. Inggih. Baik, terima kasih Natasha. Kita lanjut dulu ya. Kita akan coba sekarang menyalakan titik di dot matrix display-nya ini, tapi sekarang tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi empat titik. Jadi baris satu kolom satu, tetap di kolom satu ya. Benar saya tidak belibet ini. Baris satu kolom satu, baris dua kolom satu, baris tiga kolom satu, dan baris 4 kolom satu. Ada 4 yang kita coba akan nyalakan di sini ya. Jadi kurang lebih seperti ini kalau diilustrasikan tampilan nyalanya. Walaupun tampilan nyalanya sebenarnya tidak kotak-kotak seperti itu, bulat-bulat, lingkaran-lingkaran, tapi itu biar saya gampang saja membuatnya di Excel, jadi saya buat seperti itu. Nah, logikanya seperti apa ya yang kita lakukan? Ternyata untuk bisa menyalakan 4 titik, alhamdulillah, itu saja kita perlu melakukan proses scanning. Tidak bisa seperti apa ya, langsung 4 titik itu baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 diberi data 1, kolom 1 diberi data nanti 0 misalkan. Bisa jadi mau ya nyala seperti itu. Tapi nanti untuk proses berikutnya, ternyata untuk membuat atau menyalakan sebuah karakter, itu kita perlu melakukan scanning beberapa prosedur kita panggil gitu. Caranya adalah kita akan menyalakan, kalau ini ya tadi 4 baris di kolom yang sama, maka kita akan melakukan proses scanning atau memanggil menyalakan proses menyalakan masing-masing titik tadi. Baris 1 kolom 1 itu satu prosedur tadi kan, baris 2 kolom 1 satu prosedur. Nah karena tadi kita hanya atau baru punya 2 prosedur, maka kita perlu menambahkan dulu nanti 2 prosedur lainnya untuk menyalakan baris 3 kolom 1 dan baris 4 kolom 1. Dan itu akan kita panggil nanti sebelum pada saat kita melakukan atau menyalakan model scanning tadi. Jadi kita buat dulu nih menyalakan di baris 3 kolom 1 nih ya. Baris 3-nya hidup, baris yang lain mati, tetap di kolom 1. Kemudian prosedur yang berikutnya lagi nih. Di slide ini saya berikan ya, sekaligus slide yang sebelumnya juga. Nah, di baris 4 kolom 1. Jadi baris 4-nya hidup, tetap di kolom 1. Kemudian ini adalah contoh untuk menyalakan 4 titik baris 1, 2, 3, 4 dan tetap di kolom 1. Jadi ternyata yang kita lakukan adalah proses scanning. Kita akan menambahkan satu variabel delay di sini, D. Delay-nya merupakan sebuah function ya, tapi ada variabel atau parameter di sini, parameter D sebagai variabel delay-nya. Jadi kalau nanti kita isi 5 berarti 5 milisecond artinya untuk delay-nya. Kalau kita isi nanti 500 maka itu artinya mendelaynya sebesar 500 milisecond atau setengah detik. Ini adalah void loop-nya ya tadi. Kita akan lihat hasil running-nya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah hasil running-nya. Coba ada videonya Mbak. Oh ada. Nah, ini di awal setelah tadi kita buat ya, D-nya saya coba dulu sebesar 500 atau setengah detik, tapi ternyata tadi nyalanya kan
kelihatan proses scanningnya. Jadi untuk itu kita bisa lihat seolah-olah dia tidak berkedip, maka kita ganti nilai-nilainya menjadi 5. Jadi sebenarnya kalau kita lihat langsung di papannya dia tidak berkedap-kedip seperti itu ya. Tapi karena hasil tangkapan kameranya itu lebih cepat daripada proses scanning dari si dot matrix display-nya, maka itu bisa terlihat proses pergantiannya walaupun cepat gitu ya. Tapi pada saat kita lihat secara kasat mata ya, benar ya, langsung ke modulnya ini tanpa melalui kamera, maka itu tidak akan terlihat proses scanningnya. Karena 5 milisecond itu mata kita tidak bisa mengidentifikasi secara detail. Tapi karena kamera punya shutter speed ya istilahnya ya, yang lebih tinggi daripada proses scanningnya display dosimetriknya, maka seperti tadi kita bisa melihat proses ininya, proses scanning atau pergantian. Dia menyalakan dari baris 1 kolom 1, kemudian pindah ke baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 1, dan baris 4 kolom 1. Nah, ini ya. Jadi ini adalah contoh untuk menyalakan beberapa titik, 4 titik dalam hal ini di kolom yang sama, ternyata sudah memakan cukup banyak baris program. Karena yang digunakan itu adalah apa namanya ya, dot matrix display yang itu kita perlu setting baris dan kolomnya. Kalau kemarin itu kan si display segmen datanya kita berikan, kemudian kita tinggal pilih atau tinggal select gitu ya. Ini display 1, 2, atau 3 yang hidup. Dia sudah diparalel. Tapi karena ini contohnya karena masih hanya ada satu display dot matrix, jadi kita ternyata untuk menyalakan satu ini aja sudah memerlukan 12 pin digital yang itu ternyata menghabiskan semua pin digital yang non untuk programming ya di Arduino Uno-nya. Jadi seperti ini ternyata cukup rumit untuk hanya menyalakan 4 titik ini. Belum lagi nanti kita akan coba yang menyalakan beberapa titik, apalagi terpisah gitu ya. Apalagi nanti kita membuat sebuah karakter, baik itu huruf ataupun angka nanti. Tapi akan kita coba nanti huruf dulu ya. Nah, kira-kira itu ya untuk pengenalan si display dot matrix ini. Kira ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oji? Dali? Baik, kalau tidak ada, Belanda mungkin saya cukupkan dulu ya. Belum, Pak. Iya, silakan, Mbak Rulil. Display dot matrix ini biasanya digunakan untuk apa, Pak? Ya, baik. Dulu di kampus SIMIK Banjarbaru yang di Sultan Adam itu di depannya dipasang jejer gitu, tapi ukurannya besar, bukan yang sekecil yang di Master Micro Arduino modul kita. Ukurannya besar, mungkin sekitar 1 jengkal tingginya gitu ya. Itu biasanya digunakan untuk kalau disusun banyak, itu kan bisa menampilkan tulisan selamat datang mahasiswa baru di kampus SIMIK Banjarbaru Sultan Adam seperti itu. Kalau misalkan di luaran sana itu di kantor-kantor pemerintahan juga kadang-kadang seperti itu. Kalau di bank itu kadang-kadang mereka memperlihatkan misalkan kurs hari ini dolar terhadap rupiah sekian belas ribu rupiah gitu ya, misalkan 14.000 atau 15.000. Dolar Singapura sekian ribu rupiah atau sekian belas ribu rupiah, atau kemudian ringgit Singapura sekian. Kalau misalkan itu di toko-toko yang jualan pulsa, itu biasanya juga dipajang ya ini ya, di, apa namanya, selamat datang di misalkan Bahrul Ilmi seluler gitu. Atau misalkan hari ini promo diskon 50% untuk pembelian voucher data misalkan operator tertentu. Nah, seperti itu biasanya informasi. Jadi intinya untuk informasi, karena dia kan namanya display, berarti kita akan memberikan informasi ke orang yang melihat display itu. Kalau itu dia display segmen, ya orang melihat display segmen itu untuk apa? Karena keperluannya kembali terbatas ya, hanya menampilkan angka dan karakter huruf tertentu, maka si display dot matrix ini adalah yang menjadi solusi untuk bisa menampilkan karakter yang tidak hanya angka saja. Hurufnya bisa variatif nih, huruf kanji, huruf Arab itu bisa masuk semua. Kalau misalkan lebih detail lagi itu di musola ataupun di masjid itu ya, kadang-kadang juga sudah dipasang display dot matrix ini untuk menampilkan waktu sholat, misalkan nanti tampil sholat zuhur jam 12.20, asar nanti jam 15.35 misalnya seperti itu, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya
Itu untuk apa? Untuk menampilkan informasi yang tergantung ya keperluannya untuk bisnis kah ataupun hanya sekedar ucapan selamat datang seperti itu. Ya gitu ya Bahrul Ilmi ya. Oke, terima kasih, Pak. Yes. Ada yang lain? Coba kita lihat di kolom chat. Mungkin ada yang bertanya. Kalau di SPBU, wah ini dia, ini ada contohnya. Kalau di SPBU katanya menampilkan harga per liter BBM. Ya, kalau kita lihat di SPBU biasanya ya, kita ada display dot metric. Saya tidak ingat pasti ini. Itu display segmen atau display dot metric. Nanti dipastikan ya. Coba berhenti di depan pom bensin, lihat gitu. Itu dia pakai display dot metric apa segmen untuk menampilkan harga BBM. Misalkan harga Pertalite sekarang 7.650. Harga Pertamax Turbo ya, harga Pertamax biasa berapa, Pertamax Turbo berapa, harga nanti solar berapa, harga yang lain ya. Ya, terima kasih tadi masukan ini ada di kolom chat. Si gambar telur, saya gambar telur ini siapa sih namanya? Saya tidak bisa membaca namanya, ini Muhammad siapa? Fahmi, Pak Fahmi. Fahmi kemarin ke kampus nggak? Hari Kamis? Tidak, Pak. Tidak ya, baik. Tidak apa-apa. Nanti ke kampus ya, biar saya tahu yang mana yang namanya Fahmi. Yang gambarnya telur ayam. Telurnya bagus. Ya Fahmi. Yang gambarnya kotak mie instan itu mana ya? Di kelas ini apa di kelas satunya? Saya lupa. Di sini juga gambarnya itu. Dulu kan waktu pertama saya tanya kenapa gambar itu, dulu Pak nyari gambar lain, mungkin tidak pede ya memajang fotonya ya. Harusnya kayak si Juanda itu dipajang aja foto channelnya Juanda. Ya Juanda. Jangan lupa apa kata Juanda, subscribe, like, share, dan komen gitu kan misalnya ya, Juanda. Baik, masih ada lagi pertanyaan? Kalau ini saya cukupkan dulu ya. Apa namanya materinya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di yang berikutnya dalam kondisi sehat walafiat, semuanya tidak kurang apapun, tidak ada aral lagi. Saya mohon maaf tidak sampai jam berapa, harusnya jam 11.30 ya. Karena saya tadi harus memberikan rancangan cetakan arena untuk tim robotikanya ke percetakannya Smith Menjadawi yang ada di Papuan sana, di Antasari. Jadi nanti itu lab robotika Smith Menjadawi akan dipindahkan kembalikan, karena dulu dari 2007 kita sudah mulai di kampus yang Antasari, yang di sebelah gelanggang remaja Serudin M ya, kalau di Banjarmasin itu. Jadi kalau kawan-kawan yang di Banjarmasin itu tahu di mana gelanggang remaja Serudin. Di sebelahnya itu atau di depannya itu ada kampus Smith Banjarbaru. Dulu kampus kita ada di situ. Kemudian dibuka lagi kampus yang di Pekapuran. UKM robotikanya juga pindah ke Pekapuran. Kemudian pindah lagi ke Sultan Adam. Itu UKM-nya sempat pindah ke Sultan Adam sebentar sebelum saya kuliah lagi itu. Habis itu mati apa namanya UKM-nya. Bukan mati sih, maksudnya tidak ada yang mendampingi, akhirnya tidak ikut apa namanya lomba lagi. Baik, sekira itu informasinya. Silakan nanti yang mau ikut UKM robotikanya. Saya kira ada beberapa yang sudah tergabung di grupnya itu. Nanti kalau misalkan tanya aja ke siapa namanya, si Ilmi ataupun Afrizal Pahlepi atau di Banjarbaru itu ada si siapa namanya, ada Misbahul Anam juga, ada si Rapid, banyak lah ya kawan-kawan yang sudah tergabung di grup situ. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, belibet ataupun bahasa Inggris yang tidak sesuai dengan pelafalan yang seharusnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi secara offline atau secara luring ya betul, offline luring. Dan kondisi yang sekali lagi tadi sehat walafiat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Pak. Iya, Makasih, Pak. Makasih, Pak. iya.